Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, angkat tanganmu yang pernah merasa hidupmu seperti radio rusak. Sinyalnya semrawut, suara semesta kayak lagi buffering. Rezeki mampet, mental remuk, doa mentok. Dan kamu cuma bisa bengong bertanya, ada yang salah nggak sih sama gue? Atau semestanya yang lagi error? Saya kasih tahu yang nggak banyak orang berani jujur bilang, semestanya nggak error bro. Yang kepleset sinkronnya itu kamu. Dan tenang, itu hal lumrah. Tapi bukan berarti harus dibiarkan. Kamu gagal bangkit dari hidup yang kacau balau bukan karena karma atau nasib buruk, tapi karena energi kamu gak match sama frekuensi realitas yang kamu mau. Welcome to the jungle of energy my friend, tempat di mana getaran, niat, dan vibrasi adalah bahasa aslinya semesta. Kalau kamu pengen mengendalikan hidup, kamu harus bisa menyalakan radio energi kamu ke gelombang yang benar. Kita nggak bicara soal kutipan motivasi receh, kita akan bicara soal aturan main takdir, kode frekuensi rezeki, kunci hidup selaras dari para leluhur Nusantara sampai filsuf Persia. Jangan ini harus kamu pegang kuat-kuat. Yang hidupnya sudah bising, gak butuh tambah motivasi. Yang kamu butuh itu diam, biar bisa dengar suara semesta. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke rahasia sinkronisasi ini, tolong bantu kami menyebarkan kesadaran ini. Tekan tombol like sekarang, sampaikan pandanganmu di komentar, dan jangan tunda lagi, subscribe karena kamu gak lagi nonton channel biasa. Kamu lagi menyambungkan diri ke frekuensi baru yang bisa mengubah realitasmu. Siap nyelam? Let's go! Jauh sebelum manusia sibuk mengejar sertifikat seminar, para leluhur kita sudah paham bahwa hidup itu bukan sekedar cari makan dan punya rumah bagus. Mereka mengerti segala sesuatu di alam ini punya irama, punya hukum, punya getaran. Dari embusan angin sampai detak jantung manusia, semuanya tunduk pada hukum energi. Dan hukum itu tidak peduli kamu percaya atau tidak. Dia tetap berjalan karena dia bukan butuh pengakuan. Dia cuma butuh keselarasan. Dalam ajaran Islam, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ayat itu bukan cuma buat menenangkanmu pas lagi galau. Itu adalah kode bahwa realitasmu selalu sesuai sama kapasitas energimu. Kalau hidupmu chaos, kamu bukan sedang dihukum. Kamu lagi diproses biar kapabilitas energimu naik level. Tapi kalau kamu melawan, kalau kamu tetap maksa pakai pola lama, ya hidupmu bakal muter di pola yang sama. Leluhur Nusantara sudah lama bilang, manunggaling kawula Gusti, yaitu menyatu antara kehendak diri dan kehendak semesta. Kunci penyatuan itu bukan banyak mengeluh, tapi paham alurnya energi. Sekarang kita bicara sains. Fisikawan modern dari Einstein sampai Tesla sudah mengakui bahwa semua hal di alam semesta adalah frekuensi. Pikiranmu punya gelombang, emosimu punya vibrasi, niatmu punya daya tarik. Nah, kamu pikir kenapa? Kalau kamu lagi bad day, semua hal seolah makin bikin emosi. Karena kamu lagi menyetir hidupmu di frekuensi negatif, dan hukum semesta kerja kayak algoritma. Itulah hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Bukan cuma itu, ada juga hukum polarisasi, di mana di setiap masalah, selalu ada solusi yang sudah sepaket datang barengan. Tapi kalau energimu lagi nyeleneh, kamu cuma bisa lihat yang buruknya doang. Solusinya kayak ngumpet, padahal dia berdiri tepat di depan matamu. Lanjut, ada yang namanya hukum kekosongan. Biar semesta bisa ngasih hal baru, kamu harus rela mengosongkan dulu. Mengosongkan mentalmu dari dendam, mengosongkan ruang hidupmu dari orang-orang toksik, mengosongkan hati dari kesombongan. Karena semesta nggak bisa naruh cahaya di wadah yang sudah penuh lumpur. Terus ada juga hukum afirmasi dan izin. Semesta itu sopan,
Dia nggak nyelonong masuk ke hidupmu. Dia cuma kasih apa yang kamu izinkan lewat pikiran dan ucapanmu sendiri. Makanya hati-hati bro. Setiap kali kamu bilang, emang gue nggak pantas sukses. Itu kayak kamu ngirim surat izin ke semesta. Please, jangan kirim kesuksesan buat gue. Kita harus juga bahas hukum keseimbangan. Kalau kamu kerja terus tanpa merawat jiwa, kalau kamu doa terus tapi lupa action, kalau kamu bantu orang tapi kamu sendiri nggak punya batas, semesta bakal ngacak-ngacak semuanya sampai kamu balik ke titik netral. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa energi bukan hal mistik. Energi itu sistem. Dan kalau kamu sinkron, semesta jadi kayak partner kerja yang loyal, bukan musuh. Nah, apa hubungan semua ini sama kebebasan finansial, pengembangan diri dan pola pikir sukses? Kalau kamu mau jadi magnet rezeki, kamu harus mengerti bahwa rezeki itu bukan cuma soal uang. Rezeki itu bisa datang lewat ide brilian, relasi yang bawa berkah, timing yang pas, kesempatan yang muncul tiba-tiba. Dan semua itu cuma mampir ke orang-orang yang energinya bersih, niatnya lurus, dan vibrasinya cocok. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan, kenapa gue miskin? Tapi gue lagi memancarkan energi seperti apa sampai semesta ngasih kondisi kayak gini. Ingat baik-baik, hidup bukan tentang dapat apa, tapi tentang siapa kamu di balik semua itu. Karena realitas bukan respon dari semesta, tapi pantulan dari energimu sendiri. Oke, sekarang kita sudah mengerti bahwa hidup yang kacau itu bukan karena kutukan atau nasib buruk, tapi karena kamu belum sinkron sama ritme semesta. Nah sekarang kita bedah satu-satu. Gimana sih cara kerja energi semesta kalau kamu mau bangkit dari kekacauan? Kita nggak akan kasih kamu jawaban klise kayak berpikir positif. Yang kita bahas di sini adalah energi inti kamu, bukan sekedar pikiran tapi getaran bawah sadarmu yang kamu pancarkan ke alam tanpa kamu sadari. Gue mulai dari satu wejangan tua. Hidup itu kayak air. Kalau kamu berisik, dia keruh. Tapi kalau kamu tenangkan, kamu bisa lihat dasar-dasarnya. Maksudnya jelas banget. Semakin kamu panik, semakin hidupmu keruh. Semakin kamu maksa, semakin realitasmu menolak. Tapi begitu kamu tenangkan energimu, kamu bisa melihat arah yang sebenarnya. Ini sejalan dengan hukum non-resistensi. Semakin kamu menolak kenyataan, semakin nyangkut hidupmu. Contohnya, kamu dipecat. Kamu langsung ngamuk, bilang dunia nggak adil, marah, stres. Apa yang kamu pancarkan? Frekuensi marah, takut, putus asa. Semesta menangkap itu dan bilang, oke, lu mau main di frekuensi ini, gue siapin realitas yang cocok. Boom, tambah kacau. Tapi kalau kamu diam bentar, tenang, kamu mulai bilang ke diri, ini pasti ada maksud, gue akan temuin jalannya. Nah, kamu geser tuh vibrasi dari marah ke percaya, dari panik ke pasrah. Dan di titik itulah keajaiban kecil mulai muncul. Itu bukan kebetulan, itu hukum semesta yang kerja. Sekarang kita lanjut ke hukum tindakan yang disengaja. Leluhur kita selalu ngajarin, langkah yang kecil tapi disadari lebih kuat dari lari yang ngawur. Maksudnya, kamu nggak perlu langsung bikin terobosan gede. Yang penting kamu sadar, dalam setiap langkah kecil, kamu niatkan, kamu masukkan energi cinta dan syukur. Contoh nih, kamu jualan kopi di pinggir jalan. Kalau tiap hari kamu rawat dagangan itu dengan energi positif, dengan niat bantu orang lain, dengan rasa syukur, energinya beda cuy. Lama-lama daganganmu bukan cuma menghasilkan duit, tapi narik rezeki yang nggak kamu duga. Karena semesta nggak ngukur dari berapa omsetmu, tapi seberapa tulus getaran yang kamu pancarkan. Sekarang kita masuk ke hukum cermin. Ini agak menyebalkan, tapi jujur ya, apa yang kamu benci di luar dirimu biasanya adalah bagian dari dirimu yang belum kamu berdamai. Contohnya, kamu gampang kesel lihat orang sombong. Bisa jadi itu bagian dari dirimu yang sebenarnya pengen validasi. Oke, sekarang kita udah paham dasar sinkronisasi energi semesta. Sekarang waktunya kita nyambungin itu semua ke hal-hal yang lebih konkret. Pengembangan diri, kebebasan finansial, dan pola pikir sukses. Karena apa gunanya spiritualitas kalau hidupmu tetap ngutang ke warung? Kita mulai dari satu hukum semesta yang sering banget diabaikan, namanya hukum kelayakan. Semesta nggak ngasih apa yang kamu minta,
tapi dia ngasih apa yang kamu rasa layak kamu terima. Kamu bisa minta duit 1 miliar setiap malam pas tahajud. Tapi kalau di dalam hati kamu masih merasa miskin, masih ngomong, rezeki mah buat orang-orang beruntung doang. Semesta bilang, ya udah kalau lu ngerasa gak layak, gue gak maksa. Leluhur kita udah lama bilang, kalau kamu gak bisa ngasih nilai dirimu, dunia juga gak bakal bisa. Dan ini nyambung ke hukum ilahi. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya. Tapi makna dalamnya, kita ini diciptakan bukan buat ngejar dunia, tapi buat naikin frekuensi jiwa. Dan dari situ rezeki bakal ngikut sendiri. Lanjut ke hukum vibrasi rezeki. Rezeki itu luas, bisa bentuk kedamaian, kesehatan, relasi, ilmu, dan ya tentu uang. Gimana caranya narik vibrasi rezeki? Kamu harus ngerti satu prinsip. Rezeki datang bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu jadi magnet. Gimana cara jadi magnet? Simple, tapi nggak gampang. Bersyukur dan memberi. Setiap kali kamu bersyukur, frekuensi tubuhmu naik kayak kamu tune in ke radio yang gelombangnya sama kayak rezeki. Dan setiap kali kamu memberi, kamu ngasih sinyal ke semesta bahwa kamu punya. Pernah dengar ayat yang bilang, siapa yang memberi 1 akan dibalas berkali lipat? Itu bukan puisi bro, itu hukum kuantum spiritual. Ngasih 5.000 ke pengamen tapi niatmu tulus, itu lebih powerful daripada sedekah jutaan sambil pamer. Lanjut ke mindset, hukum fokus. Apa yang kamu fokusin itu yang membesar. Kamu fokus sama masalah, masalah makin gede. Kamu fokus sama peluang, peluang makin kelihatan. Simple. Makanya leluhur kita punya satu petuah. Di mana mata hatimu menatap, di situ semesta akan menanam. Pengen jadi kaya, jangan fokus di kekurangan, fokus di potensi, fokus di karya, fokus di manfaat. Kita masuk ke hukum identitas energi. Kamu gak akan pernah bisa punya kehidupan yang beda kalau kamu masih nempel sama identitas lama kamu. Misalnya, kamu merasa, gue orang gagal, gue tukang tunda, gue bukan orang beruntung. Ya jangan heran kalau semesta bilang, ya udah deh gue bikin hidup lu nyambung sama identitas itu. Tapi kalau kamu mulai ubah narasi dalam kepalamu jadi gue pelajar kehidupan, gue berkembang, gue layak sukses, maka realitas akan mulai belok, pelan tapi pasti. Dan satu hal lagi, hukum energi tertanam. Energi yang paling nempel dalam hidupmu itu bukan dari pikiran, tapi dari emosi yang diulang-ulang. Setiap kali kamu sedih, terus sedih, lagi, itu jadi kode di bawah sadar. Jadi apa yang harus kamu lakuin? Mulai tanam emosi-emosi baru setiap pagi. Meski kamu belum punya duit, afirmasi dirimu. Gue tenang, gue diberkahi, gue cukup. Bukan karena afirmasi itu sulap bro, tapi karena itu kayak kamu nanam benih baru di ladang bawah sadarmu. Dan percaya deh, kalau kamu tanam terus dengan penuh kesadaran dan konsistensi, tanah realitasmu akan berubah. Oke bro, sekarang kita udah ngobrolin teori, udah paham tentang hukum semesta. Sekarang waktunya kita ngomongin gimana caranya menggunakan pedang ini. Praktek, aksi, langkah konkret. 1. Latihan menyelaraskan diri. Tiap pagi bangun tidur, jangan langsung cek HP. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Sadari, kamu masih hidup. Itu rezeki pertamamu. Terus kamu bilang, gue tenang, gue layak bahagia, gue layak hidup penuh berkah. Pagi itu jam siaran utama ke semesta. 2. Jurnal vibrasi. Bukan jurnal curhat tapi jurnal vibrasi. Tulis 3 hal yang kamu syukuri. Tulis 3 hal yang kamu pengen tarik hari itu. Tulis 3 hal yang bikin kamu merasa pantas menerima itu. Lakukan ini tiap hari. Kamu akan melihat pola. Dan dari pola itu, kamu bakal ngerti frekuensi mana yang narik berkat. 3. Detoks lingkungan dan energi sosial. Mau hidupmu gak kacau lagi, lihat siapa yang kamu follow, lihat siapa yang kamu nongkrongin. Kamu jadi rata dari 5 energi yang paling sering kamu temui. Kalau isinya orang yang cuma mengeluh, semestamu ikut berantakan. 4. Ritual membalik energi negatif. Setiap kali kamu merasa down, marah, kesal, sedih, jangan ditahan, tapi juga jangan diledakkan. Tarik nafas terus kamu ucap 1 kalimat ini. Gue lagi belajar, gue gak gagal. Gue lagi naik level. Itu kayak kamu memindahkan energi negatif ke charger spiritual. 5. Latihan reaksi ilahi. Ini latihannya dan bro. Tiap kali ada masalah datang, alih-alih panik atau ngamuk, kamu bilang, oke, ini tes dari Allah. Gue tenang, gue diatur, gue gak sendirian.
Itu tuh latihan masuk ke frekuensi takdir tertinggi. 6. Jadwal gila-gilaan untuk mimpi besar. Buat jadwal, tapi bukan cuma jadwal kerja, tapi juga jadwal naikin frekuensi. Pagi, meditasi dan jurnal vibrasi. Siang, fokus kerja dengan niat ibadah. Malam, review hari dan afirmasi syukur. Spiritual dan materi harus jalan bareng. 7. Buka pintu rejeki lewat sedekah nggak masuk akal. Lakukan sedekah yang bikin jantung deg-degan. Kenapa? Karena itu bukti kamu putus dari rasa takut. Itu bukti kamu percaya dan kamu masuk ke hukum energi terbalik. Saat kamu merasa nggak punya apa-apa, tapi kamu masih bisa memberi, itu titik energimu lagi transformasi. Latihan-latihan ini kelihatan sih simpel, tapi dalamnya bisa sampai mengubah blueprint hidupmu, bro. Kalau kamu terapin ini semua pelan tapi pasti, kaos hidupmu akan mulai punya pola. Pola itu akan punya ritme, dan ritme itu akan nyambung ke simfoni hukum semesta. Siap naik level? Oke bro, kita udah ngobrolin panjang banget dari kaos hidup sampai gimana caranya kamu bisa nyambungin diri ke energi paling saktu di alam semesta. Sinkronisasi. Dan sekarang saatnya gue simpulin biar semua wejangan ini gak cuma masuk kuping kiri. Gue ulangi, hidupmu gak kacau, yang kacau itu frekuensinya. Kamu tuh kayak radio, cuma masalahnya kamu nyetel ke stasiun yang salah. Tapi begitu kamu mengerti bahwa semua kaos itu panggilan, semua sakit itu sinyal, semua kehilangan itu pembukaan, maka kamu bakal sadar hukum semesta nggak pernah gagal. Yang gagal ya kita nyambung ke channel yang salah. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus stuck jadi korban keadaan? Atau mulai sadar bahwa kamu tuh sumber kekuatan itu sendiri? Nih, gue kasih kata-kata legend dari Sahabat Beriman buat kamu sekalian. Semesta nggak ngasih kamu hidup yang tenang. Dia ngasih kamu medan perang, biar kamu ingat kalau kamu itu pejuang. Intinya semua kebangkitan itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran melahirkan tindakan. Tindakan yang selaras bakal narik takdir yang seimbang. Kalau kamu nanya, emang bisa hidup gue berubah cuma karena vibrasi? Gue jawab, emang kamu kira hidupmu bisa berubah karena ngeluh tiap malam? Nah tuh mikir. Sekarang dengerin baik-baik. Kamu yang dengerin ini sekarang bukan kebetulan. Ini kode, ini tanda. Ini bukan video, ini peta. Dan kamu baru aja buka pintu ke alam yang lebih tinggi. Tinggal pilih, kamu masuk dan jalanin hidupmu yang baru, atau kamu tutup lagi dan balik ke kegelapan yang lama kamu. So, jangan pelit. Like video ini kalau kamu merasa hidupmu worth buat diselamatin. Share ke orang yang masih tersesat di lorong gelap penuh drama. Dan yang paling penting, subscribe. Kenapa? Karena setiap kamu jadi pelanggan, itu kayak kamu invest energi buat naikin frekuensimu sendiri. Coba deh subscribe pakai niat, terus perhatiin.